Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada saat ini mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan kita pelajari sebagaimana topik Paskah yang telah kita bahas. Di Jumat Agung ada satu topik yang kita bahas, yaitu tentang salib. Pada waktu Jumat Agung kita belajar tentang salib Kristus yang mengubahkan hidup kita. Dan hari ini kita kembali akan membahas tentang salib. Saudara, hari ini saudara akan tahu bahwa salib yang telah mengubahkan hidup kita, salib Yesus, salib itu juga adalah bagian dari hidup kita. Salib Yesus adalah salibku. Salib Yesus yang telah kita pelajari, yang membuat kita diselamatkan. Salib itu pula lah yang seharusnya menjadi bagian dari orang percaya. Salib bukan berbicara mengenai sepotong kayu yang kasar, yang berat, tidak. Tetapi salib ini juga berbicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang murid. Memikul salib sebenarnya identik dengan murid. Karena itulah salib, saya bisa katakan salib adalah jalan kemuritan. Salib adalah jalan kemuritan. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Lukas ayat 9. Pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Kita akan membacanya bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Selanjutnya kita juga baca di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 27. Lukas pasal 14 ayat 27. Lukas pasal 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya ulangi lagi. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dua ayat ini berbicara bahwa salib adalah bagian dari mengikut Yesus atau murid Yesus. Saudara, apa yang dimaksud sebenarnya dengan memikul salib? Memikul salib berbicara tentang kesediaan orang percaya untuk menanggung segala konsekuensi karena mengikut Yesus. Jadi seseorang yang memikul salib itu berbicara tentang orang yang bersedia melakukan apapun sebagai konsekuensinya karena dia percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti bahwa ketika seseorang memikul salib, mungkin dia akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan yang dicerita karena salib Kristus itu juga bagian yang disebut dengan memikul salib. Ada konsekuensi yang lain yang mungkin pada akhirnya ketika kita mengikut Yesus, kita harus meninggalkan atau melepaskan hobi kita, melepaskan kesenangan kita, melepaskan segala dosa atau hal-hal yang biasanya telah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Tapi kalau ketika Tuhan menuntut itu dilepaskan, maka itu adalah konsekuensi dari seorang murid Yesus. Dan itulah yang disebut dengan memikul salib. Mungkin juga kita harus meninggalkan orang yang dikasihi, yang kita kasihi. Ada orang-orang tertentu yang kemudian harus melepaskan kekasihnya walaupun dia sangat mencintainya. Karena itu sebagai konsekuensinya ketika dia mengiring Yesus. Ketika dia mengikut Yesus, dia harus bersedia melepaskan orang-orang yang dikasihinya juga. Nah saudara, ada juga hal yang kadang-kala tidak kita pikirkan. Memikul salib juga berarti mengambil atau melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak suka. Contohnya, ada orang yang kemudian dia minta oleh firman Allah katakan ampuni dia, dan saudara tidak mau melakukannya. Saudara tidak suka dengan orang itu. Tetapi ketika kita memikul salib, itu berbicara bahwa kita bersedia melakukannya sebagai konsekuensi karena kita adalah murid Yesus atau mengikut Yesus. Charles Spurgeon, dia menuliskan satu pernyataan yang mengatakan, tidak ada pemakai mahkota di surga yang bukan pemikul salib di dunia ini. Spurgeon mengatakan bahwa seseorang yang masuk surga, seseorang yang akan memiliki mahkota di surga, dia pastilah orang-orang yang memikul salibnya di bumi ini.
Dia harus bersedia untuk menjadi seorang pemikul salib. Nah saudara, hal-hal ini berbicara bahwa ketika kita menjadikan salib Kristus bagian dalam hidup kita, itu berarti kita harus bersedia untuk memikul salib kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada satu bagian ayat yang menarik. Ayat di dalam Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kata memikul salibnya berbicara bahwa setiap kita sebenarnya memiliki satu salib. Artinya kita sebenarnya memiliki salib yang cocok untuk kita. Salibnya, masing-masing punya salib sendiri-sendiri yang cocok untuk dia. Kita tidak bisa mengatakan, kok saya lihat kehidupan ekonominya orang yang di sebelah sana kok lebih enak ya. Tuhan, kalau boleh saya hidup makmur seperti orang yang di sana. Atau mungkin saudara pernah membandingkan istri saudara dengan istri orang lain. Seandainya saya memiliki istri seperti dia, atau seandainya saya memiliki pasangan atau suami seperti dia, kadang-kadang kita menganggap bahwa salib orang lain seolah-olah lebih mudah daripada salib kita. Tetapi dalam ayat ini dikatakan setiap orang harus memikul salibnya. Berarti salib yang kita miliki. Ada satu cerita yang disampaikan dalam khotbahnya Bapak Pendeta Budi Asali yang saya kutip di sini. Dia menuliskan satu kisah yang diambil dari salah satu buku renungan harian. Ada satu cerita tentang seorang ibu rumah tangga yang satu kali mengeluh kepada Allah tentang beratnya salib. Jadi dia katakan, Tuhan, ini salibnya ini terlalu berat buat aku. Dan kemudian Tuhan, sebagaimana Tuhan yang selalu mengasihi, Tuhan bersimpati dan katakan, oke, mana salibmu? Berikan kepadaku. Nanti aku akan masukkan ke dalam sebuah kantong bersama dengan salib-salib yang lain. Setelah itu, silakan kamu milih salib mana yang kamu anggap ringan. Dan kemudian setelah salibnya dimasukkan di dalam kantong itu, dan di dalam kantong itu ada banyak salib-salib yang lain, dia mulai mencoba salib yang lain, dia ambil ibu ini. Dan ketika dia mengambil salib yang satunya, salib yang lain ini, wah, dia merasa ini pasti ringan. Dan ketika dia pikul, ternyata salib itu berat juga. Dia kembalikan salib itu, dan dia mengambil salib yang lain yang dia anggap ringan. Begitu dia pikul lagi, ternyata berat juga. Tuhan, kok berat? Semua salib dia lihat berat. Dan akhirnya tinggal satu salib yang ada di bawah kantong. Dan ketika dia mulai melihat, ini tinggal satu salib, yang mungkin yang di bawah ini yang cocok buat saya, Tuhan, ini yang lebih ringan, saya ambil. Dan begitu dia angkat dan dia panggul salib itu, dan ternyata salib itu ringan. Ini sekarang lebih ringan daripada yang tadi. Dan Tuhan mengatakan kepada orang ini, Ibu, tahukah kamu bahwa salib yang terakhir yang kamu ambil itu adalah salibmu yang tadi yang kamu lepaskan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa salib yang kita pikul, konsekuensi yang kita ambil sebagai anak Tuhan dalam hidup kita, seolah-olah lebih berat daripada orang lain. Padahal itu adalah salib yang sangat cocok untuk kita. Saudara, apa yang diharapkan ketika Tuhan memberikan salib itu untuk kita pikul? Mungkin itu penderitaan, mungkin itu kesulitan, mungkin itu keluarga, mungkin itu pasangan kita, anak kita, bos kita atau bawahan kita, atau kehidupan ekonomi yang masuk dalam kehidupan kita. Itu mungkin menjadi salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Dan ketahuilah apa yang Tuhan tuntut dari semuanya itu. Yang Tuhan tuntut adalah saudara seharusnya taat setiap hari menjalankan salib itu. Keberhasilan seseorang yang memikul salib adalah ketika dia taat sehari-hari. Makanya dikatakan di dalam ayat yang di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari. Ayat ini berbicara bahwa memikul salib itu bukan dirapel. Tuhan, hari ini saya tidak mau memikul salib, tahun depan saya mau rapel. Tidak bisa. Setiap hari ada PR yang harus kita lakukan. Kita harus taat. Kita harus melakukan firman, harus kita lakukan.
Kita harus melakukan firman Allah setiap hari. Mari kita akan melihat contoh dari Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 dia mengatakan. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ini menceritakan bagaimana ketika seseorang merasa bahwa dirinya berat, ketika dia mengatakan, Tuhan, kenapa salib yang harusnya kupikul ini begitu berat? Konsekuensi imanku begitu berat. Ketika kita memandang seperti itu, marilah kita memandang kepada Yesus. Yesus telah memulai dengan ketaatannya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan, kita melihat kepada Yesus. Kita mengarahkan mata kita kepada Yesus. Yesus telah menjadi teladan yang baik dalam hal ketaatannya setiap hari. Alkitab katakan dalam Perjanjian Baru, apa bedanya Adam dengan Tuhan Yesus? Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama, nenek moyang kita. Dia tidak mengambil ketaatan. Ketika ada godaan, dia lebih menuruti keinginannya. Sekali-sekali boleh kan tidak taat. Dan dia mencoba memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dia gagal dalam ketaatannya. Tetapi Yesus sebagai Adam yang kedua, dia sama seperti Adam. Dia lahir sebagai manusia. Tetapi Yesus menjalani hari-harinya dengan ketaatan setiap hari. Dan itulah yang memberikan kepada dia kemuliaan. Karena itulah ada satu pepatah dari bahasa Inggris, saudara ya. English proverb, dia mengatakan, no cross, no crown. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Yesus menjalani hidupnya dari hari ke hari dengan ketaatan sampai pada salib itu. Dan begitu dia menyelesaikan sampai akhir, dia akhirnya mendapatkan kemuliaan. Sekarang setiap orang yang menolak dia tidak bisa menolak lagi. Karena ketika dia menolak, hukuman ada pada dia. Kemuliaan, kuasa, hak untuk menghakimi ada kepada Yesus Kristus karena dia menjalaninya dengan salib. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Janganlah kita menolak salib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Suasana keluarga, kehidupan ekonomi, kesehatan kita, penganiayaan yang kita terima, semua itu adalah bagian salib yang harus kita pikul. Dan mari kita memikulnya dari hari ke hari dengan ketaatan. Dan ketika kita taat, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan menemukan berkat di ujung jalan kita. Karena itulah saudara, jangan saudara berpikir untuk melakukan jalan pintas. Hari-hari ini ketika saudara menghadapi hal yang susah, ketika saudara mungkin memiliki pasangan yang membuat saudara katakan, Tuhan, kenapa saya mendapatkan pasangan yang membuat saya sakit, Tuhan, setiap kali. Tuhan katakan, lakukan bagianmu, taatlah, yang lain bukan urusan saudara. Ketika seorang istri tunduk kepada suaminya, menjalani setiap hari dengan ketundukan. Ketika seorang suami, apapun yang dilakukan oleh istrinya, dia menjalankan firman Tuhan dan tekun memikul salib dengan mengasihi istrinya. Apapun yang terjadi dengan istrinya, sekalipun istrinya mungkin cerewet, menyakitkan hati, tapi dia mengasihi, maka dia menjalankan bagiannya. Seorang bawahan melihat kepada tuannya, kenapa Tuhan
tidak adil kepada saya, begini. Lakukan bagian saudara sebagai seorang bawahan. Seorang hamba seharusnya tunduk kepada atasan. Lakukanlah dengan bagian saudara dengan setia, dengan taat. Jangan pernah melanggar firman Tuhan. Lakukan dan pikul salib saudara dengan ketaatan. Maka saudara akan menemukan berkat di balik semuanya itu. Ada satu video kecil, yaitu yang saya ambil dari Dong Haing Net. Jadi nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana ada seorang anak Tuhan yang ingin memperpendek salibnya. Dia ingin memperingan bebannya. Dia sengaja memotong salibnya. Tapi pada waktu di ujung jalan, ketika dia harus melewati satu gelombang, satu tebing, dia tidak bisa melewatinya. Karena dia selalu ingin memperpendek salibnya. Dia selalu ingin melepaskan salibnya yang berat. Dia tidak mau memikul salibnya. Mari kita akan saksikan itu bersama. Kita sudah menyaksikan tadi di dalam video tadi bagaimana seorang anak Tuhan, ada banyak anak Tuhan yang tidak mau taat setiap hari. Ada anak Tuhan yang capek untuk memikul salibnya, jadi dia mengambil jalan pintas, mengambil kembali kesenangannya karena dia merasa bahwa dengan kesenangannya itu dia bisa menikmati hidup. Tetapi pada akhirnya ketika ada masalah terjadi, ketika ada jurang di depannya, dia tidak bisa melewatinya. Ingatlah, salib itu diizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Salib yang kita terima telah menyelamatkan hidup kita. Dan salib yang kita harus pikul itu untuk menolong kita agar satu kali kita akan menerima kemuliaan. No cross, no crown. Tidak ada salib, tak akan ada mahkota. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama.